Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku SPS atau Erlangga Street Point Series untuk SDTMI kelas 5 muatan pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab 5 ya, yaitu tentang pengolahan data. Dan sebelum kita membahas soal-soalnya, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran baik saat belajar maupun saat mengerjakan soal. Dan tetap teliti dan hati-hati saat mengerjakan soal. Langsung saja kita ke halaman 140 adik-adik sekalian ya. Akan kita bahas untuk latihan ulangan bab 5 paket 2 ya. Yang bagian A dan juga B sudah kita bahas ya, bisa dicek di playlist SPS Matematika kelas 5. Dan kali ini akan kita lanjutkan untuk yang bagian C ya adik-adik sekalian ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Data berat badan dalam satuan kilogram siswa kelas 5 SD Jaya adalah sebagai berikut ya. Ini ada 33, 31, 35, 28, 31, 36, 29, 33, 34, 34, 29, 33, 35, 29, 29, 31, 33, 33, 35, 36, 29, 31, 36, dan 35 ya. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk tabel adik-adik sekalian ya. Jadi akan lebih mudah kalau datanya kita urutkan dari data yang paling kecil ya. Data yang paling kecil sampai data yang paling besar atau data yang terendah ke data yang tertinggi ya. Kemudian kita lihat ini jumlah siswanya ada berapa. Kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 ini juga 11 berarti 22. 22 ditambah dengan 2 ya, berarti 24 ya. Berarti jumlah siswa kelas 5 SD Jaya ini ada 24 siswa ya. Ini nanti supaya tidak datanya cocok atau sesuai ya, tidak ada yang gesek. Nah, oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya adik-adik sekalian ya, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, ini. Nah, jadi untuk nomor 1 tadi menyajikan data berat badan siswa kelas 5 SD Jaya dengan menggunakan tabel ya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu tentukan data terendah dan tertinggi. Selanjutnya yang kedua, tulis data urut dari yang terendah. Kemudian langkah yang ketiga, hitung banyak setiap data dengan memberi turus. Itu ada di sekalian langkah-langkahnya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, tentukan data terendah dan tertinggi. Data terendahnya 28 dan tertingginya 36. Coba kita cek ya. 28 ya, adakah ada data di sini 28 ya. Ini 30-an, ini 29. Nah, 28 loh, 20. Oh, ini 28-nya ini ya. Ini data terendah ya. Jadi kita harus teliti ya. Kemudian data tertingginya 36 ya, ini 36. Apakah ada yang lebih tinggi dari 36 ya? Ya, data tertingginya 36. Oke, cocok berarti ya, data terendah 28, data tertinggi 36. Kemudian selanjutnya tulis data urut dari yang terendah, berarti dari 28 sampai 36. Ini udah saya urutkan adik-adik sekalian ya, urutan datanya ya. 28-nya ada 1. Kemudian 29-nya coba kita cek ya. 29-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 29-nya ada 5. Ini saya tuliskan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, habis 29, 30 enggak ada ya. Langsung 31. 31-nya ada 1, 2, 3, 4. 31-nya ada 4. Kita tulis di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian 32 enggak ada, langsung 33 ya. 33-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. 33-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian 34. 34-nya ada 1, 2. Ya, 34-nya ada 2. Ini saya tuliskan 2. Kemudian 35. 35-nya ada berapa? 1, 2,
3, 4. 35-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Habis 35, 36. 36-nya ada 1, 2. Ya, hanya ada 2 ya. Coba kita cek lagi ya. Di sini ada 1. Kemudian di sini ada 2, di bawah ada 1 lagi 3. 36-nya ada 3. Oke, saya tuliskan 3. Apakah ada 24 datanya? Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10, ini 10, 20, ini 24. Saya nulisnya 10, 10 ya, dari sekalian biar lebih mudah menghitungnya. Oke, ada 24 data. Ini tadi 24 data. Berarti betul ya, karena ini 11, 11, ini 2. Oke, setelah kita urutkan datanya ya, tulis data urut dari yang terendah, kemudian hitung banyak setiap data dengan memberi turus. Nah, kalau udah urut gini gampang ya. Jadi kita buat tabel terlebih dahulu ya. Jadi kita buat 3 kolom ya, berat badan, kemudian turus, banyak siswa. Bisa juga kalau mau ditambah ini kolom nomor. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jangan lupa judulnya ya, berat badan siswa kelas 5 SD Jaya. Oke. Kemudian yang beratnya 28 ya. Ini ada 1 ya, tadi udah kita hitung ya. Berarti kita kasih turusnya sini 1. Kemudian banyak siswanya berarti ada 1 ya. Kemudian yang beratnya 29. 29 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita turusnya buat 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini kalau buat turus ya. Berarti ada 5. Kemudian yang beratnya 31 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Beratnya 33 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kita tulis ini tadi 4, ini 5 ya. Jadi sekarang kemudian beratnya 34 ada 2. 1, 2, kita tulis di sini 2. 35-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Sini 4. Kemudian beratnya 36 ada 1, 2, 3. Ada 3. Oke, kita hitung apakah betul 24. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 2, 17. 17 tambah 4, ini 21. 21 tambah 3, 24. Berarti betul ya. Oke, jadi untuk data berat siswa kelas 5 SD Jaya dalam bentuk tabel hasilnya seperti ini ya. Jadi sekalian jangan lupa judul, kemudian kolomnya ada berat badan dalam kilogram, turus, dan banyak siswa. Oke, itu untuk soal nomor 1 ya. Selanjutnya kita ke soal berikutnya nomor 2. Sebanyak 200 liter air akan dipindahkan ke dalam 4 tempat penyimpanan air dengan ukuran yang berbeda-beda. Tempat pertama mampu menampung hingga 60 liter. Tempat kedua 10 liter, tempat ketiga 50 liter, dan sisanya ditampung di tempat keempat. Sajikan data tersebut dalam diagram lingkaran. Oke ya. Jadi airnya ada 200 liter, itu akan dimasukkan ke dalam 4 tempat ya. Tempat pertama tadi 60 liter, kedua 10 liter, ketiga 50 liter. Lah sisanya di tempat keempat. Nanti kita hitung ya tempat keempat berapa supaya bisa kita buat dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran sendiri itu ada 2 ya, dalam bentuk persen dan dalam bentuk derajat. Dan di sini akan sajikan dalam bentuk persen ya. Jadi menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Tentukan jumlah seluruh data, itu langkah yang pertama. Nah, jumlah seluruh datanya tadi 200 liter air ya. Kemudian tentukan persentase dari tiap data. Nah, tadi dibagi menjadi 4 tempat penyimpanan. Nah, maka kita buat dalam bentuk persen. Tempat pertama tadi menampung 60 liter. Nah, berarti 60 per 200 ini total keseluruhan ya, dikalikan 100%. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini nolnya kita coret 2, kita coret 2, berarti 60 bagi 2 dapatnya 30, berarti 30% ya. Kemudian tempat kedua menampung 10 liter air. Nah, 10 liter air berarti ini nolnya kita coret 2, coret 2. 10 bagi 2 dapatnya 5. Ini persennya tetap berarti 5%. Kemudian untuk tempat ketiga tadi 50 liter, berarti 50 per 200 kali 100%. Coret 2, 2. 50 dibagi 2 dapatnya 25, berarti 25%. Itu tempat ketiga. Kemudian untuk tempat yang keempat, ya, berarti karena tadi belum diketahui, berarti totalnya dikurangi dengan jumlah yang sudah diketahui ya. Berarti 200 dikurangi tempat pertama 60, tempat kedua 10, tempat ketiga 50. Ini kita tambahkan 200 dikurangi 60 ditambah
10 berarti 70, 70 tambah 50, 120. Nah, 200 dikurangi 120 hasilnya adalah 80. Jadi tempat keempat itu dapat menampung 80 liter. Berarti 80 per 200 kali 100% ya. Sama ini kita coret nolnya 2, coret nolnya 2. 80 bagi 2 berarti 40. Nah, ini berarti 40%. Oke, kalau kita sudah tahu ya persentase tiap tempat penampungan ya, 4 tempat. Nah, kemudian kita buat lingkaran dan bagi menjadi beberapa bagian sesuai persentase dan berilah keterangan ya. Berarti karena ada 4 tempat berarti kita bagi menjadi 4. Nah, sesuai dengan persentase tentunya. Tempat pertama ya 30%. Nah, kalau totalnya itu 100%, kalau 30% kira-kira nah ini ya. Kalau segini kan seperempat ya, 25% kita tambah sedikit, ini 30%. Kemudian tempat keduanya tadi 5%. Ya, tempat ketiganya 25% dan yang tempat keempat 40%. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jangan lupa dituliskan juga. Yang tempat pertama tadi 60 liter ya, yang kedua 10 liter, yang ketiga 50 liter dan yang keempat 80 liter. Ini keterangannya ya. Jadi gambarnya seperti ini dan jangan lupa judulnya ya. Diagram lingkaran tempat penyimpanan air. Itu adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 2 ya. Oke, untuk pembahasan soal berikutnya nomor 3 sampai dengan 5 tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.